Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Perkenalkan saya Hengki Redman Putra, mahasiswa Magister Manajemen dengan NIM 22611011002. Di sini saya akan mencoba menerangkan atau menjelaskan perhitungan analisis kelayakan atau analisa kelayakan sebagai ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Teddy Chandra SEMM. Nah, saat ini di layar telah tersaji atau tersedia perhitungan analisa kelayakan dengan coba saya jelaskan soal yang dimaksud. Kita asumsikan adalah PT Pelita sedang mempertimbangkan dua proyek, yakni proyek A dan proyek B. Nah, untuk proyek A itu dari tahun pertama sampai tahun ke-6 dengan kondisi boom 20%, moderat 60%, dan krisis 20%. Nah, untuk data di tahun pertama sampai tahun ke-6 seperti yang tersedia pada tabel. Begitu juga untuk proyek B, kondisi boomnya 20%, moderat 60%, dan krisis 20% di tahun pertama sampai tahun ke-6. Nah, di mana kondisi tersebut, ketiga tersebut seperti yang tersedia pada tabel. Nah, dari proyek ini kita asumsikan suku bunga 9%, reinvest 7%, serta investasi yang dibutuhkan adalah 1.000. Nah, dari suku bunga dan investasi tadi, kita diminta menganalisa kelayakan kedua proyek tersebut. Yang pertama, menghitung return dan risk dari kedua proyek serta kemungkinan terjadi kerugian. Yang kedua, melakukan analisa kelayakan dengan menggunakan metode payback period. Net present value, pay this period, internal rate of return, modified internal rate of return atau MRR, serta jelaskan saran dan berikan argumen. Nah, berdasarkan soal di atas, dapat diketahui bahwa WACC-nya adalah 9%, reinvest 7%, serta untuk proyek A, kita akan mencoba mencari cash flow. Bagaimana cara mendapatkan cash flow-nya? Ya, ini dengan rumus nilai boom pertama, ini nilai boom pertama dikali dengan kondisi boom ditambah dengan nilai moderat tahun pertama dikali dengan kondisi moderat serta ditambah dengan nilai krisis tahun pertama dikali dengan kondisi krisis. Nah, dari cara di atas maka didapatkan hasil tahun pertama. Nah, untuk tahun kedua dan tahun selanjutnya seperti langkah di atas tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan cash flow, kita akan lanjut menghitung present value. Nah, present value untuk mendapatkan ini, mendapatkan hasil di tahun pertama, itu menggunakan rumus nilai cash flow dibagi dengan 1 ditambah nilai WACC, artinya 1 ditambah dengan nilai WACC-nya. Maka akan setelah itu dipangkatkan 1 tahun pertama, maka akan diperoleh nilai present value-nya. Itu pertama. Nah, untuk yang kedua dan selanjutnya seperti cara yang saya sampaikan tadi. Nah,
kita masuk untuk menghitung nilai payback. Nilai payback. Nilai payback untuk tahun pertama yaitu nilai investasi. Nilai payback, nilai investasi 0 tahun dikurangi dengan cash flow tahun pertama, didapatlah nilai payback tahun pertama. Nah, untuk tahun kedua yaitu nilai payback tahun pertama dikurangi dengan nilai cash flow tahun kedua, maka didapatkan nilai payback tahun kedua. Untuk payback tahun keempat, maka dari itu kita menghitung bulannya dengan cara payback tahun ketiga. Payback tahun ketiga dibagi dengan cash flow tahun keempat. Nah, ini cash flow tahun keempat. Dibagi 12, didapatkan nilai payback tahun keempat. Nah, setelah dibagi 12, didapatkan itu dengan arti kata 8 bulan. Nah, untuk menghitungnya, nilai payback tahun keempat dikurangi 8 hari, dibagi 30, didapatkan nilai 17,1428 sekian. Dengan arti kata 18 hari, maka didapatkan 3 tahun 8 bulan 18 hari. Nah, itu untuk menghitung payback tahun keempat. Ada sedikit perbedaan. Nah, langkah selanjutnya kita menghitung pay discount. Nah, pay discount untuk tahun pertama yaitu nilai present value awal dikurangi dengan nilai present value tahun pertama, maka didapat hasil pay dis tahun pertama. Untuk nilai pay dis tahun kedua, tahun pertama, nilai pay dis tahun pertama dikurangi dengan present value tahun kedua. Nah, untuk present value tahun kedua, untuk pay dis tahun kelima, pay diskon tahun kelima itu kan nilainya sudah minus, maka dari ini kita harus menghitung bulannya dengan cara nilai pay dis tahun keempat, dibagi dengan nilai present value tahun kelima. Nilai present value tahun kelima dikali 12, didapat nilai 5,84 dengan arti 5 tahun. Untuk harinya yaitu dihitung dengan 5,4 dikali 26 hari, maka dari itu didapat 4 tahun 5 bulan 26 hari. Nah, sama juga dengan payback, pay di sini di tahun kelima ada sedikit perubahan cara mencarinya karena nilainya minus. Nah, setelah kita dapat payback dan pay dis, kita lanjut untuk mencari varian. Nah, nilai varian yaitu untuk tahun pertama yaitu nilai boom tahun pertama dikurangi dengan nilai cash flow tahun pertama
dipangkatkan 2 dikali dengan kondisi bom 20% ditambah dengan nilai moderat tahun pertama dikurangi dengan nilai cash flow tahun pertama dipangkatkan 2 dikali dengan kondisi moderat 60% ditambah dengan nilai krisis tahun pertama dikurangi dengan nilai cash flow tahun pertama dipangkatkan 2 dikali dengan kondisi krisis tahun pertama 20%, didapatlah nilai 1000. Nah, itu cara mencari nilai varian untuk tahun pertama. Nah, untuk tahun selanjutnya, tahun kedua sampai tahun ke-6, seperti cara yang disampaikan tadi. Dan maka terteralah nilai seperti pada tabel yang tersebut. Nah, setelah selesai mencari nilai varian, kita mencari nilai standar net present value. Standar net present value tahun pertama, yaitu dengan menggunakan rumus ataupun cara nilai varian tahun pertama. Nah, nilai varian tahun pertama dibagi dengan 1 ditambah dengan nilai WACC 9%. Dipangkatkan tahun pertama, maka diperoleh hasil 84168. Nah, begitu juga cara mencari tahun kedua sampai tahun ke-6 pada standar net present value. Nah, dari rumus-rumus di atas bahwasanya kan sudah tersedia nilai baik itu cash flow, payback PD sampai standar maka kita akan mencoba mencari perhitungan NPV-nya. NPV sebesar 386,90 yang dihitung berdasarkan nilai cash flow dikali nilai IRR. Dihitung berdasarkan nilai cash flow, nilai IRR sebesar 1950 dan nilai MIRR 1430. Nah, untuk nilai varian didapat 3426,18, standar NPV-nya 58,53, nilai Z-nya 6,61 dan probability-nya 0,00. Nah, setelah diketahui bagaimana cara menghitung nilai proyek A, maka setelah diselesaikan di tabel A, nah untuk di proyek B, cara menghitung cash flow dan sampai probability di bawah ini adalah lebih kurang sama. Maka didapatkan rekapitulasi nilainya pada tabel yang tersedia untuk proyek B. Nah, berdasarkan rekapitulasi tersebut, maka kita dari nilai ini baru muncul. Setelah itu muncullah crossover-nya, COCC, NPVA, dan MPVB, serta muncul juga dia nilai atau grafik crossover analisisnya, yaitu yang biru NPVA dan yang merah adalah NPVB. Nah, ini artinya satu kesatuan ketika selesai perbandingan atau analisis proyek A dan proyek B, maka bisa kita dapatkan mulai dari crossover analisisnya baik yang tabel. Nah, tabel ini kita tuangkan menjadi grafik. Nah, dari
hasil di atas, kita coba merekapitulasi antara proyek A dan proyek B. Nah, kriteria payback untuk proyek A adalah 3 tahun 8 bulan 18 hari. Sementara di proyek B 2 tahun 7 bulan 21 hari. Nah, untuk paydis proyek A 4 tahun 5 bulan 26 hari, sedangkan proyek B 3 tahun 5 bulan 1 hari. Nah, NPV proyek A 386,90, proyek B 239,50, IRR 19,50%, proyek B 19,42%, begitu juga MIRR proyek A 14,30%, proyek B 11,75%, dan crossover keduanya adalah 19,65%. Nah, maka dari itu dapat kita pilih untuk payback dan paydis, kita pilih proyek B karena mempunyai nilai tahun lebih kecil dibanding proyek A. Untuk nilai NPV, IRR, dan MIRR, kita pilih proyek A karena mempunyai nilai lebih besar dari proyek B. Sampai di sini, saya rasa demikian penjelasan dari saya. Apabila dalam penjelasan tadi ada yang kurang pas atau mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf karena memang saat ini saya masih belajar dan perlu penyempurnaan atau pembelajaran lebih lanjut agar hasilnya sempurna atau mendekati baik. Karena memang ini adalah proses belajar, untuk itu saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan, serta dalam penyampaian tutur kata saya tadi, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.